Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Azam dengan NIM 210209501042. Di sini saya akan merangkum 3 materi dari hasil presentasi mata kuliah manajemen proyek TI, di mana tujuan pada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen proyek TI. Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan saya rangkum yaitu materi tentang materi pertama yang akan saya rangkum yaitu materi ruang lingkup proyek TI. Baik, yang pertama ada pengertian manajemen dan TI. Manajemen TI adalah pendekatan strategis dalam mengelola teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis, di mana manajemen TI ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dalam teknologi informasi sejalan dengan tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi inovasi, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Adapun pentingnya manajemen TI yaitu untuk mendukung strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keunggulan kompetitif, memfasilitasi pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan meningkatkan keamanan informasi. Adapun karakteristik TI adalah untuk tujuan yang jelas, waktu yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dan risiko yang harus dikelola. Ini saja. Adapun pendekatan proyek TI dan atribut proyek TI. Pendekatan proyek TI mengacu pada strategi atau metode yang digunakan dalam mengelola proyek-proyek yang terkait dengan teknologi informasi. Adapun pendekatan yang umum digunakan dalam manajemen proyek TI yaitu waterfall atau air terjun, metodologi agile, scrum, kanban, dan lean. Adapun atribut proyek TI yang sifat khususnya dari proyek-proyek yang terkait dengan teknologi informasi yang meliputi kompleksitas teknologi, integrasi sistem, keamanan informasi, perubahan kebutuhan, ketergantungan pada pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan tekanan waktu. Baik, selanjutnya untuk materi kedua yang akan saya rangkum yaitu adalah materi tentang manajemen proyek TI. Adapun definisi proyek merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi dan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dan suatu pekerjaan pembangunan dapat dikatakan efisien jika dapat memanfaatkan sumber daya, waktu, dan biaya dengan secara disempurnakan. Tujuan proyek TI. Tujuan proyek TI yaitu untuk mengoptimalkan dalam hal waktu, biaya, dan kualitas. Adapun proses, teknik, serta alat yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan terjadinya risiko dalam proyek. Persyaratan proyek TI ada 5. Yang pertama, mengelola risiko, memaksimalkan potensi tim, menciptakan rancangan yang tepat, memanfaatkan peluang, dan mengelola integritas. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan suatu proyek, yang pertama yaitu project identification, yang kedua adalah project stakeholder, yang ketiga measurable organizational value atau MOV, yang keempat project scope, yang kelima project schedule, yang keenam project budget, yang ketujuh quality standard, yang kedelapan research, yang sembilan assumption and risk, yang kesepuluh acceptance and approval, yang ke-11 project administration, yang ke-13 reference, dan yang ke-14 adalah terminologi. Baik, untuk materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen komunikasi. Pengenalan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan bagian penting dalam setiap organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip manajemen SDM, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan kerja yang kompeten, bersemangat, dan siap menjawab tantangan di era teknologi informasi. Pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam proyek, yang pertama meningkatkan kinerja tim, yang kedua dapat mengembangkan karyawan atau pengembangan karyawan, yang ketiga dapat mengelola konflik, dan keempat adalah pengelolaan performa. Fungsi dan peran manajemen sumber daya manusia dalam proyek, yang pertama yaitu melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyusun strategi
rekrutmen yang efektif dan melakukan proses seleksi kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua, pengembangan karyawan dan tim. Adanya program pengembangan karyawan dan tim agar dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas dalam proyek. Yang ketiga, manajemen kinerja. Menetapkan sistem evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Merencanakan sumber daya manusia proyek. Yang pertama itu analisis kebutuhan tenaga kerja, yang kedua perencanaan pengembangan karyawan, yang ketiga adalah persiapan rencana pencarian bakat. Memperoleh tim proyek. Memperoleh tim proyek yaitu dengan cara seleksi tim yang tepat, negosiasi kontrak dan kompensasi, dan yang ketiga adalah industri dan orientasi. Selanjutnya, mengembangkan tim proyek. Pengembangan tim proyek merupakan langkah penting dalam mengelola sumber daya manusia. Dan langkah yang diambil adalah dengan cara mengidentifikasi kebutuhan tim, diikuti dengan pencarian anggota tim yang sesuai, dan dilanjutkan dengan proses seleksi dan perekrutan. Proses ini memastikan bahwa tim memiliki unsur-unsur kunci untuk mencapai kesuksesan proyek. Adapun mengelola tim proyek, yang pertama dengan pendekatan komunikasi efektif, yang kedua dengan pengelolaan konflik, yang ketiga distribusi tugas yang jelas, dan yang keempat adalah penghargaan dan motivasi. Pengenalan tentang manajemen komunikasi dalam manajemen proyek TI. Dalam dunia teknologi informasi, manajemen komunikasi memainkan peran penting dalam kelancaran proyek, dan manajemen proyek TI membutuhkan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, serta untuk mendorong kolaborasi tim yang efisien. Dengan demikian, pengenalan tentang pengelolaan komunikasi dalam manajemen proyek TI menjadi hal yang sangat relevan untuk dipelajari dan diterapkan. Adapun mengelola komunikasi dan mengendalikan komunikasi, yang pertama adalah dengan merencanakan struktur komunikasi. Langkah pertama adalah dengan mengelola komunikasi dalam proyek TI, merencanakan struktur komunikasi yang jelas. Yang kedua adalah mengatur proses komunikasi. Setelah struktur komunikasi direncanakan, langkah selanjutnya adalah dengan mengatur proses komunikasi. Ini melibatkan pengorganisasian, mendokumentasikan, dan mendistribusikan informasi secara tepat waktu kepada para pemangku kepentingan proyek TI. Yang ketiga adalah menguasai komunikasi. Sebagian besar proyek TI memerlukan penguasaan yang ketat terhadap proses komunikasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan secara efektif, menyusun laporan kemajuan yang akurat, dan menyelesaikan konflik komunikasi yang mungkin akan muncul. Baik, mungkin hanya itu rangkuman dari ketiga materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.